tahun atau akhir tahun yang lalu, mungkin Pak Hadi ketemu saya di klinik kemarin beberapa waktu yang lalu, ya saya pakai baju biasa-biasa saja ya. Betul. Tapi kalau sekarang ketemu saya seperti ini setiap hari praktek, Pak. Berarti kalau beberapa dokter yang terkena atau terinfeksi COVID itu di tempat praktek, mungkin karena lalai dengan pakaian-pakaian yang harusnya dipakai oleh dokter ya? Yang jelas pasti dia ada prosedur protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh tenaga medis yang mungkin terlewati, atau pasien juga yang kadang-kadang sebenarnya mau bilang dia tidak terbuka, dia juga kan tidak tahu dia itu terinfeksi atau tidak. Jadi harus sama-sama kita menjaga, sehingga pasien itu wajib untuk di ruangan praktek saya, setiap pasien dan keluarga yang masuk di ruangan praktek maksimal 1 orang pendamping dan pasiennya. Jadi cukup 2 orang dan wajib pakai masker. Jadi kita saling menjaga, dokternya harus dengan APD minimal level 2 untuk saya penyakit dalam, dan keluarga pasien dan pasien wajib pakai masker. Gitu. Baik, saya ingin mau mendengarkan penjelasan dari Pak Dokter soal pasien COVID-19. Kan banyak juga pasien yang alhamdulillah sembuh, Pak Dokter. Nah, sepengetahuan Pak Dokter selama ini sebetulnya perawatan apa yang dilakukan oleh para pasien itu sehingga mereka bisa sembuh, atau apa trik yang diberikan oleh tim kesehatan kepada para pasien itu? Jadi gini, kita kembali dulu ke sifat virus tadi. Jadi ini kan virus pada umumnya, virus itu menginfeksi manusia itu bisa 3 kejadian kemungkinannya. Yang pertama, orang sehat terinfeksi, orang tersebut tetap sehat karena daya tahannya tinggi, kuat, virusnya kalah, kira-kira begitu. Yang kondisi kedua, menginfeksi orang sehat, kemudian kondisinya tidak terlalu kuat sehingga virusnya masih bisa berkembang tetapi tidak memberikan gejala. Itu yang disebut orang tanpa gejala tapi pembawa virus, yang itu disebut carrier. Ya. Yang kelompok ketiga adalah orang sehat yang terinfeksi virus corona karena daya tahannya kurang sehingga dia kalah sama virus, sehingga dia sakit namanya. Nah, terutama juga pada orang-orang yang sudah berpenyakit bawaan, istilahnya ada gula, darah tinggi, jantung, itu pada kondisi normal saja, kondisi imunnya, daya tahannya sudah memang pada menurun. Terinfeksi dengan virus ini malah lebih menurun. Nah, sekarang sesuai pertanyaan tadi, mereka ini kan orang yang rentan kena virus, sakit, dirawat di rumah sakit. Nah, virus itu sendiri sebenarnya dia tanpa obat dia akan hilang sendiri. Jadi seperti influenza biasa. Mungkin Pak Hadi setahun bisa kena 2-3 kali flu. Ya, kira-kira mirip-mirip begitulah. Cuma karena ini flu corona, virus corona ini daya invasinya cukup hebat, kemudian penyebarannya cukup luas, sehingga kalau dia menyerang manusia, itu memang yang pertama diserang adalah paru-paru. Kemudian bisa menyebar ke mana-mana. Nah, sekarang pertanyaan, kan virusnya tidak ada obat. Jadi ada istilah dalam medis, pengobatan itu kan ada bermacam-macam. Ada pengobatan untuk kausal atau penyebabnya, jadi pengobatan untuk virusnya. Nah, ini kan belum ada obat. Jadi ada pengobatan yang lain disebut pengobatan suportif. Suportif ini termasuk menaikkan daya tahan tubuh. Nah, khusus untuk orang-orang berpenyakit gula, darah tinggi, ginjal dan sebagainya, penyakit dasarnya yang diserusi dirawat. Sehingga dalam
angka kematian justru kan yang meninggal itu pada orang-orang yang banyak yang meninggal pada orang-orang yang berpenyakit bawaan tadi. Gitu. Jadi selama ini pengobatan yang ada di rumah sakit itu adalah terapi atau pengobatan suportif. Walaupun ada beberapa obat yang direkomendasikan itu semua tetap dikasih. Tetapi intinya pengobatan kausal atau pengobatan utamanya untuk membunuh virus itu sampai sekarang belum ditemukan. Mungkin begitu, Pak. Ya, informasi juga yang beredar sebetulnya virus ini biasa-biasa saja. Tapi karena memang mungkin terlalu dibolap sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang menakutkan. Apa betul seperti itu, Pak Dokter? Bahwa virusnya kita anggap biasa saja sebenarnya? Sebenarnya tidak sebetulnya benar. Intinya begini, virus itu ada ratusan bahkan ribuan jenis. Nah, setiap virus itu ada daya invasi, daya rusaknya setiap virus. Kemudian virus corona ini kan virus baru yang belum diketahui A sampai Z-nya. Nah, sehingga memang dari data-data yang ada menyatakan bahwa virus ini memang betul-betul daya rusaknya itu cukup hebat bila dibandingkan dengan virus-virus yang lain, misalnya virus flu, influenza dan sebagainya. Nah, ada yang mengatakan begini, kan selama ini yang meninggal itu orang yang punya komorbid atau sakit bawaan. Nah, tidak juga, data yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu ternyata banyak juga yang meninggal hanya satu kelainan tanpa kelainan komorbid, ada kurang lebih 30-40%. Jadi tidak benar semua kan yang mati yang komorbid, tidak. Itu berimbang adanya presentasinya. Ya, kalau dibandingkan juga dengan penyakit lain, ada yang membandingkan COVID-19 ini yang meninggalkan mungkin tidak sampai 10% lah, main di angka sekitar 8%. Dibandingkan dengan penyakit lain seperti TBC atau penyakit lain yang angkanya itu sampai 40% tingkat kematiannya. Bagaimana tanggapannya itu, Pak Dokter? Iya, memang justru kalau dibandingkan keseluruhan, justru bagi saya lebih menakutkan TBC-nya. Ya. Karena TBC itu ada sekarang di mana-mana. Setiap praktek itu 5-6 orang saya diagnosa TBC setiap saat. COVID belum tentu. Jadi orang sekarang bagi saya pribadi tetap kita waspada terhadap COVID, tapi penyakit lain tetap kita juga jangan anggap enteng, terabaikan. Ya. Terutama TBC. TBC itu jauh angka kematiannya jauh lebih banyak daripada pasien COVID. Jadi Pak Dokter sepakat ya bahwa harusnya penyakit lain juga itu mendapat perhatian serius, bahkan mungkin lebih daripada COVID ini ya. Kalau dibandingkan tingkat kematiannya, penyebarannya juga cukup tinggi. Apalagi di Provinsi Gorontalo ini sudah cukup banyak pasien TBC. Ya, saya dari awal saya sebut sentil tadi bahwa takutnya ini orang tidak masuk rumah sakit, tanda kutip fobia terhadap rumah sakit. Ya. Tetapi ini kan orang sakit, sehingga mereka tidak mempergunakan fasilitas kesehatan, apalagi yang betul-betul indikasi untuk masuk. Sekarang mereka ada di mana? Kan di rumah. Betul. Nah, apakah terpantau oleh petugas kesehatan yang lain? Nah, kalau kami kan di rumah sakit, statusnya kan menunggu yang datang, ya. Atau di tempat praktek. Nah, sayangnya dari dinas kesehatan tidak hadir hari ini, harus kita bisa berkomunikasi sehingga jangan kita terfokus di COVID sehingga pasien-pasien lain kita tidak bisa pantau. Ya.